Internal audit adalah salah satu hal yang paling penting dalam implementasi sistem manajemen, terutama yang berdasarkan pada ISO. Sebagai contoh, audit internal ada dalam kerangka kerja standar ISO 20000, yaitu standar untuk pengelolaan layanan. Kemudian juga ada dalam ISO 27001, yaitu standar untuk pengelolaan keamanan informasi, dan audit internal juga ada di beberapa ISO yang lain, yaitu di ISO 31000 dan ISO 22301, yaitu untuk standar keberlangsungan layanan atau keberlangsungan usaha. ISO mensyaratkan organisasi harus melakukan internal audit dalam interval yang sudah direncanakan untuk melihat apakah memang implementasi dari sistem manajemen sudah dilaksanakan secara efektif dan konsisten. ISO menyediakan panduan tentang bagaimana pelaksanaan audit atas sistem manajemen yang tertuang dalam ISO 19011. Sasaran dari pelaksanaan internal audit adalah melakukan penilaian yang akurat dan independen untuk melihat kondisi saat ini suatu organisasi. Internal audit memberikan jaminan kepada manajemen bahwa sistem manajemen yang diimplementasikan telah dilakukan secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Bagaimana proses untuk melakukan internal audit? Secara garis besar, pada siklus audit terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah pemrograman, kemudian persiapan, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan auditnya, lalu diakhiri dengan pelaporan, termasuk dengan follow-up tindakan perbaikannya. Pada tahapan pemrograman audit, dikomunikasikan apa saja tujuan audit, kemudian lingkup dari audit, kriteria audit, siapa saja tim auditor dan auditinya, dan kebutuhan-kebutuhan lain untuk menunjang pelaksanaan dari sisi audit. Terkait dengan tim auditor, biasanya, jika terdapat lebih dari 1 orang auditor internal, maka perlu ditunjuk 1 orang koordinator. Salah satu tanggung jawab dari koordinator adalah membuat jadwal audit. Untuk setiap audit yang telah terjadwal, jika sudah menuju atau mendekati waktu audit, maka perlu dilakukan persiapan-persiapan. Persiapan yang pertama adalah melakukan pengiriman undangan kepada auditi, termasuk juga dengan planning dari auditnya. Untuk undangan ini biasanya dilakukan atau dikirimkan oleh koordinator auditor internal. Pada tahapan ini, internal auditor juga dapat meminta dokumentasi dan rekaman-rekaman untuk dicek terlebih dahulu dan sebagai bahan untuk auditor dalam membuat audit checklist. Tahapan selanjutnya dari internal audit adalah pelaksanaan audit. Secara garis besar, pelaksanaan audit ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan atau 3 subtahapan. Dalam pelaksanaan audit ini biasanya dibuka dengan rapat pembukaan audit. Dalam rapat pembukaan audit ini, yang biasanya disampaikan oleh koordinator auditor internal, disampaikan dan dikonfirmasi hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan audit, yaitu tujuan audit, kriteria audit, jadwal audit, kemudian auditi dan auditor, termasuk juga dengan bagaimana sampling dilakukan pada saat proses audit. Rapat pembukaan ini biasanya ditutup dengan pertanyaan atau sesi tanya jawab yang dapat disampaikan oleh auditinya. Dalam pembukaan rapat audit ini, seluruh auditi yang akan melaksanakan atau terlibat dalam proses internal audit disarankan untuk ikut serta dalam rapat pembukaan audit ini. Dalam pelaksanaan audit, internal auditor akan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi, termasuk di dalamnya adalah kebijakan, prosedur dan dokumentasi lainnya yang relevan, termasuk juga dengan rekaman-rekaman melalui metode sampling. Setelah itu, pada pelaksanaan audit, auditor internal akan mengumpulkan bukti-bukti yang berupa dokumentasi seperti kebijakan, prosedur, kemudian dokumentasi lain yang relevan, termasuk pengumpulan bukti-bukti implementasi yang biasanya diambil secara sampling, yang kemudian dievaluasi terhadap kriteria audit. Pelaksanaan audit juga dapat melibatkan guide atau pemandu atau observer yang fungsinya adalah membantu auditi dan auditor jika terjadi dispute dalam komunikasi antara dua belah pihak tersebut.
Setelah seluruh rencana audit dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah memberikan atau menyampaikan kesimpulan dari hasil audit. Hasil audit ini biasanya disampaikan dalam agenda penutupan audit yang dihadiri oleh seluruh auditi yang terlibat dalam pelaksanaan audit tersebut. Tahapan terakhir dari siklus internal audit adalah pelaporan. Pada tahapan ini juga dilakukan follow up terkait dengan temuan-temuan audit yang disampaikan kepada auditi pada kegiatan penutupan audit. Auditor akan melakukan verifikasi terhadap rencana tindak lanjut termasuk dengan implementasi tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi atau PIC yang ditunjuk. Kegiatan follow up yang dilakukan auditor ini akan terus dilakukan sampai dengan temuan-temuan tersebut dinyatakan sudah selesai atau close. Pada periode berikutnya, siklus audit ini kemudian akan diulang kembali dari pemrograman, persiapan, pelaksanaan audit sampai dengan pelaporan audit. Sebagai penutup, internal audit peranannya sangat penting dalam meningkatkan ketaatan, integritas, dan kinerja. Audit internal ini bukan hanya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif di organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan untuk pelaksanaan audit internal di organisasi Anda. Mitra Tax, your compliance partner.